memiliki intention untuk mengeksploit smart contract seperti itu. Seperti contohnya kasus FTX kemarin ya di FTT token. Eh, si SBF ini Sam Bankman-Fried memang sudah menyisipkan code di smart contractnya yang pada suatu saat ketika perusahaannya itu bangkrut, dia bisa mengeminting, ibaratnya bisa cetak uang dengan sebebasnya gitu, yang terjadi kemarin di kasus FTX seperti itu. Nah, mungkin ini singkat-singkat aja, udah terlalu malam. Tentunya gimana sih blockchain can prevent online scam dengan tentunya secure identity management, dengan adanya decentralized identity tadi. Sorry belum dibahas ya. Dengan secure identity management ini, setiap orang tentunya datanya nggak perlu di save. Ibaratnya kalau di negara Konoha eh, di contoh ya di Dukcapil gitu. Nah, kalau nantinya Dukcapil itu tidak sebagai apa penyimpan data, tapi datanya kita simpan sendiri-sendiri. Jadi ketika ada transaksi, nanti kita memvalidasi diri kita sendiri, sehingga terjadi self-sovereign identity seperti itu. Kemudian transaksi yang transparan tentunya akan mengurangi scam-scam ya dan fraud. Dan tentunya smart contract yang fraud proof gitu. Karena banyak scam juga terjadi di kontrak-kontrak yang memang terjadi, ibaratnya kontrak-kontrak di sebuah pemerintahan di negara Konoha itu bisa terjadi fraud di kontrak-kontraknya seperti itu. Nah, kita bahas sedikit tentang DID ya, atau Decentralized Identity, yang sebenarnya ini sudah mengarah juga Indonesia, sudah mempelajari nih di apa Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mempelajari tentang DID sendiri. Nah, jadi DID itu adalah sebuah unique digital identifier yang itu dikontrol oleh individual, yaitu kita sendiri, bukan centralized entity atau contohnya di Kemendagri ya kalau sekarang. Kemudian dia bisa menggunakan kriptografi dan blockchain teknologi untuk secara secure menyimpan dan manage atribut-atribut identitasnya. Contoh nama lengkap, nama panggilan, nama ibu kandung, tanggal lahir, kemudian nomor identitas eh, kependudukan dan sebagainya. Dan individu itu mengissue credential yang verifiable gitu, dan membuktikan bahwa atribut tersebut apa dapat diverifikasi tanpa kita perlu disclose sesuatu gitu. Contohnya gini, kalau sekarang kan validasi, oh kita memvalidasi pakai selfie pegang KTP, itu kan kita perlu disclose informasi yang ada di KTP kita. Tapi dengan adanya di ID itu cukup dengan public key kita, nantinya data kita itu udah nempel di public key kita tanpa kita perlu nge-share apapun dengan identifier public key, data kita sudah bisa terverifikasi. Nah, ini perbedaannya, eh, ada tiga konsep ya: centralized identity yang ada di Indonesia sekarang, federated identity, dan decentralized identity. Nah, gampangannya, eh, teman-teman juga udah ngerasain mungkin ya. Sekarang kita daftar apa akun di satu apa ya layanan pemerintah. Nah, kalau kita misalnya kita mau daftar di eh, buat SIM, kita harus pakai KTP kita lagi kan nunjukin dan sebagainya. Kita mau beli motor harus diverifikasi lagi dan sebagainya. Jadi kita daftar sekali untuk sekali pakai aja gitu. Tapi kalau kita langsung bahas ke decentralized, ya kita daftarnya sekali aja, tapi kita langsung udah di trusted di blockchain itu. Yang identifier kita itu adalah nantinya di ID kita itu sendiri yang nanti itu embed ke public key kita. Secara gampangnya seperti itu. Nah, advantages-nya dari DID tentunya improve trust untuk mengurangi fraud, enhance security karena immutable dan traceable, kemudian secara user experience-nya ini sangat seamless ya, dan dia passwordless access, jadi nggak perlu password, cukup perlu private key kita, dan dia
membantu kita mengensure integrity karena dilakukan di peer-to-peer network, serta kita sangat menjaga nih yang sangat dibahas sekarang ya, privacy protection ya, sangat mengenhance user privacy karena kita nggak perlu menunjukkan nama kita siapa, NIK kita berapa, alamat kita di mana, tanggal lahir kita berapa, tapi kita otomatis sudah terverifikasi di network kita, nggak perlu lagi nunjukin nyebutin, kalau di bank ya nyebutin nama nama kecil ibu kandung, nggak perlu lagi nyebutin tanggal lahir. Kalau di rumah sakit ya, rumah sakit biasanya mau ngambil obat aja nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya berapa. Nah, kalau di DID nggak perlu lagi. Dan tentunya kita bisa mengelevasi compliance terhadap banyak hal, regulasi dan sebagainya. Nah, mungkin case studies-nya nggak terlalu banyak. Kita langsung bahas di Indonesia aja ya. Kita bahas 4 hal aja. Sekarang di Kemendikbud sudah implement sebuah apa ijazah digital atau ijazah elektronik yang teman-teman kalau belum tahu itu sudah implement blockchain. Jadi sebenarnya permasalahan yang diselesaikan apa sih? Jadi gini, ada seseorang namanya Fulan ya. Fulan kuliah di Universitas ABCD di Indonesia. Nah, dia lulus S1 nih, ilmu komputer. Dia mau mau elevate, mau meningkatkan pendidikannya S2 di US, misal MIT ya, Massachusetts. Ternyata Universitas ABCD ini nggak dikenali. Jadilah scholarship-nya dibatalkan karena MIT tidak bisa mengidentifikasi Universitas ABCD itu. Karena bisa jadi dianggap dia hanya mengada-ada ijazahnya. Tapi dengan adanya blockchain based diploma certificate ini, si MIT itu tidak bisa menolak karena semuanya tercatat di blockchain dan tidak bisa menolak gitu. Oh, ini benar valid di blockchain seperti itu. Dan ini sudah banyak dikembangkan di banyak negara, salah satunya Indonesia yang cukup menjadi pionir gitu. Kita juga cukup berterima kasih kepada Kemendikbud telah mengimplementasikan ini. Karena kebetulan developernya teman saya, jadi saya cukup tahu nih update sampai di mana sih. Karena sekarang udah mainnet ya, bukan devnet atau testnet lagi, udah live nih. Kemudian di BPN atau Kementerian ATR ya, ini sedang riset sekarang tentang blockchain based sertifikat tanah ya, yang itu memang nantinya cukup jadi debat yang cukup panjang nih, apakah sertifikat tanah nanti sifatnya NFT atau tokenized, yang fungible aja atau non fungible. Ini masih di riset terus. Dan yang sudah live juga di halal tracing, halal meat tracing ini. Jadi di Indonesia beberapa perusahaan besar itu sudah menerapkan blockchain untuk menjamin konsumen mereka bahwa daging dan ayam yang mereka makan itu halal dengan mereka cantumkan barcode di kemasannya, sehingga mereka, si pembeli ini bisa tahu nih daging ayam ini dipotong di mana, kemudian sapinya ini lahir kapan, kemudian dipotong oleh peternakan mana dan sebagainya. Ini nanti bisa ditrace dengan blockchain. Dan tentunya yang sangat mentransformasikan dunia blockchain di Indonesia adalah CBDC. Apa sih? Yaitu Central Bank Digital Currency, yang nantinya uang kartal kita perlahan akan dikurangi perputarannya, akan perlahan ditarik, yang semuanya akan nanti dijadikan CBDC atau rupiah digital kita. Nantinya semua akan serba digital. Ini ada pros and cons-nya. Memang prosnya mengurangi fraud karena semua transaksi akan bisa ditrace. Ya, cons-nya tentunya bagi para orang yang jahat ya. Transaksi mereka, fraud mereka akan mudah dilacak gitu. Baik itu mau eh, apa perdagangan yang tidak diperbolehkan, kemudian pencucian uang dan sebagainya. Mungkin ini part terakhir ya kayaknya.
Nah, sebenarnya future-nya gimana sih dunia cyber security di Indonesia ini? Karena dari tadi kita terlalu banyak ngobrolin banyak hal ya. Tentunya karena sekarang ya dunia itu serba digital. Ya tentunya karena penggunaan digital itu sangat banyak. Ya tentunya attack-nya juga akan lebih banyak gitu. Sehingga akan lebih banyak orang sudah paham tentang cyber security, dan juga karena digital infrastructure tentunya kita memerlukan resiliensi atau ketahanan cyber yang lebih kuat gitu, dan tentunya akan lebih banyak vulnerability gitu. Nah, dengan adanya blockchain, kita bisa implement nih, contohnya secure ledger, kita bisa implement blockchain itu sendiri, dan tentunya mengurangi fraud itu sendiri gitu. Nah, kemudian emerging teknologi yang mungkin bisa kita gunakan seperti AI, cloud computing, quantum computing yang itu bisa digunakan berbarengan bersama dengan blockchain itu sendiri. Nah, yang pertama, conclusion dari pertemuan kita malam ini, Indonesia ini memiliki potensi yang cukup besar di dunia digital ya. Tentunya kita memerlukan cyber security yang cukup robust gitu, sehingga kita bisa resilient dalam menjalani kehidupan di cyber space kita. Kemudian yang kedua, blockchain, kryptografi, dan emerging teknologi lainnya seperti AI, AR, VR, kemudian ya learning dan sebagainya. Itu tuh sangat diperlukan tentunya untuk banyak hal ya, dalam data protection ini, dan proactive investment di banyak hal seperti talent, infrastructure, dan kolaborasi itu adalah kunci dari mengamankan digital space kita. Mungkin itu aja dari saya, cukup lama, maaf ya. Mungkin kalau mau ada yang connect bisa ke linkin saya di Kurnia Putra atau WA-nya di sini, atau ke linkin DSK Putra, atau bisa scan ini apa barcode-nya ya. Mungkin terima kasih sudah mendengarkan celoteh saya malam ini. Saya kembalikan ke Mbak Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Aka. Speechless banget sih, materinya keren banget. Aku jadi banyak belajar banyak hal, dapat banyak insight baru terkait dengan blockchain dan penerapannya di Indonesia. Udah sejauh mana, udah cukup clear. Dan ini kita masuk dalam sesi pertanyaan. Mungkin aku akan kasih 3 pertanyaan aja ya Mas Aka, karena waktunya sudah malam juga. Ada beberapa pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman. Ini kayaknya pada mau jadi developer blockchain semua nih Mas. Pertanyaan pertama, apa aja sih yang harus kita pelajari kalau kita mau jadi blockchain developer nih Mas Aka? Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara blockchain developer, tentunya kita harus punya basic technical dulu ya. Sebenarnya kalau udah paham paham programming, bisa Python ya, terutama Python, Java, JavaScript itu gampang banget, karena mostly di blockchain itu pakainya language itu, tapi memang di setiap layer one blockchain itu punya specific programming language. Contohnya di EVM atau Ethereum virtual machine yang kompatibel, contoh kayak Ethereum, kemudian apalagi ya BNB chain dan sebagainya, itu pakainya Solidity atau Viper ya. Nanti teman-teman bisa pelajari Solidity atau Viper yang mostly bahasanya mirip-mirip Python aja, gampang secara struktur. Kemudian itu pertama, pelajari programming language-nya. Dan nggak dan banyak banget, karena contoh Ethereum pakainya Solidity dan Viper. Contoh kalau Solana pakainya Rush.
Kalau Aptos contohnya pakai Move, Sui pakai Move, dan banyak hal lainnya. Kemudian teman-teman yang kedua harus paham juga kriptografi karena di blockchain ini fundamentalnya semua kriptografi. Karena dari transaksi di hash, kemudian semuanya dienkripsi, ada public key, ada private key, konsep kriptonya paham dulu gitu. Nah, kemudian ketiga pelajari juga programming language yang dibutuhkan secara fundamental, yang sekarang lagi emerging. Teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman. Contoh tadi bahasa-bahasa yang baru itu Rush, kemudian Move ya, MOVE, itu yang dikembangkan oleh Libra-nya Facebook. Kemudian seperti Golang, kemudian ya bahasa-bahasa yang inilah JS seperti Vue, seperti Node dan sebagainya bahasa-bahasa yang umum lah. Kemudian yang keempat harus apa namanya pelajari blockchain itu sendiri, konsepnya semuanya itu harus paham ya. Yang kelima, pahami ini, sebenarnya blockchain itu memecahkan masalah apa sih gitu. Kalau teman-teman belum dapat itu, biasanya akan susah untuk implement blockchain karena kita nggak tahu sebenarnya teknologi ini tuh memecahkan apa gitu. Contoh gini, cyber security itu kan memecahkan permasalahan-permasalahan keamanan sehingga adanya field cyber security. Nah, blockchain ini sebenarnya memecahkan apa sih? Blockchain ini kan teknologi ya. Blockchain ini bukan programming language, bukan cryptocurrency, bukan apa, tapi teknologi sama halnya dengan internet gitu, seperti itu. Sehingga contoh nih di sebuah perusahaan eh, kirim terima ekspedisi lah. Sebenarnya di ekspedisi ini ada masalah apa sih? Contoh ada ekspedisi A. Nah, dia itu traceability-nya tidak ada. Nah, tentunya blockchain bisa nggak sih masuk? Oh ya, blockchain bisa karena dia punya apa teknologi yang bisa traceable gitu. Kemudian tentunya yang keenam ikut courses-courses. Ini lebih ke ilmu bisnis sih. Teman-teman nggak akan bisa dipercaya oleh orang lain itu tanpa teman-teman punya background, ibaratnya eh, bisa itu training atau sertifikasi. Karena kalau untuk formal education itu belum banyak di Indonesia, belum ada yang secara formal buka prodi blockchain sehingga teman-teman harus supportnya dengan training. Bisa banyak di luar, ada yang free, contoh learnweb3.io. Nanti kalau lulus dapat NFT, bukti sertifikatnya. Ada blockchain console, ada 101 blockchain. Kalau di Indonesia bisa contohnya ke belajar blockchain dan sebagainya. Nah, itu penting juga. Nah, kemudian kalau mau jadi developer aja, ya join komunitas-komunitas developer dan komunitas blockchain sehingga teman-teman bisa dapat opportunity dan kenalan ya. Kalau teman-teman jadi blockchain developer aja, tapi nggak bisa gain revenue ya buat apa gitu ya. Kalau mau revenue-nya ngalir terus ya teman-teman harus punya community dan tentunya harus trusted itu. Kalau teman-teman udah punya banyak porto, itu akan lebih banyak request development gitu. Yang mau ngobrol tentang blockchain development nanti bisa juga ngobrol ke saya lewat WA atau LinkedIn atau Telegram karena juga saya secara side hustle itu saya daily blockchain programmer jadi sehari sehari bisa dapat 1, 2, 3 project yang di develop, yang memang di developnya paling cuma 1 jam 2 jam yang bayarannya mungkin teman-teman nggak akan eh, dapatkan di dunia web tuh misal garapan 1 jam dapat 50 juta, garapan 2 jam dapat 30 juta, yang itu sangat possible gitu di dunia blockchain gitu. Beda dengan kita garap di web tuh, garap satu aplikasi website dibayar 100 juta tapi 1 bulan dan sebagainya. Tapi memang kalau di dunia blockchain kita harus bekerja cepat sih, mostly eh, pace waktunya itu sangat cepat ya perubahannya. Sehari bisa berubah-berubah, 1 jam bisa berubah, hitungan 5 menit juga bisa berubah drastis gitu. Jadi memang kita harus adaptasinya lebih cepat kalau di dunia blockchain. Itu aja sih mungkin. Oke, oke, yakin teman-teman udah dicatat semua ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi, aman ya, Mas? Oke, Kenapa? 2 pertanyaan lagi masih oke?
Aman, ngikut Aman, aja sih. aman. Ini menarik banget. Tadi kan kita bahas di ID ya, Mas ya. Mm-mm. Nah, ada yang bertanya seperti ini. Untuk setiap DID blockchain, apakah hanya menggunakan satu chain untuk setiap individu untuk keseluruhan sistem? Jadi satu blok terdiri dari data-data per individu berbagai macam untuk tujuan yang berbeda-beda, atau setiap sistem itu punya blockchain yang terpisah. Oke, kalau kita ngomonginnya di ID itu lebih ke kepentingan nasional ya. Contoh ke data kependudukan, bisa dikatakan KTP lah gitu. Kalau kita udah ngomongin KTP, tentunya negara itu harus buat sistemnya. Jadi bukan kita bergantung kepada public blockchain yang sudah existing, tapi negara harus hadir untuk develop DID sistemnya. Sehingga nanti setiap warga negara itu daftarlah di sistemnya itu. Tapi sekali daftar itu langsung verifiable ke setiap sistem yang nantinya berada yang connect atau ngambil API dari DID. Contoh nih, uh, apa di Dukcapil itu buat konsep DID. Nah, kalau kita daftar nih, contoh daftar paspor, kemudian daftar layanan posyandu ke klinik rumah sakit, kita nggak perlu lagi kasih KTP, kasih apa, tinggal kita sebut aja, kita kasih copy paste di ID kita, misal 101355159. Udah itu aja nggak perlu ngasih tahu nama kita, ngasih tahu NIK kita, nggak perlu ngasih tahu tanggal lahir kita. Nah, itu otomatis verified gitu. Nah, itu konsep di ID secara umumnya ya. Sehingga setiap aplikasi itu nggak perlu buat blockchain masing-masing, tapi aplikasi itu ngambil API dari di ID pusatnya di Capil nantinya ya, seperti itu. Ini nantinya juga ke depan semoga ya di Indonesia implement ini. Karena ini kajiannya udah dimulai dari tahun lalu sih. Kebetulan saya terlibat di kajiannya gitu. Kalau untuk kayak IKTP itu juga masuk kayak gini bukan, Mas? IKTP belum pakai di ID sih. Oh, belum ya. Makanya kita KTP kan sekarang masih dipakai di mana-mana ya, berulang kali ya. Daftar sini pakai KTP, KTP. Kalau ke depannya kita nggak perlu ektp. Ibaratnya kayak kita ngasih tahu NIK kita ini udah, itu otomatis akan terverifikasi ke semuanya seperti itu. Oke, jadi cukup satu hal aja untuk semua ya, Mas, gitu ya. Iya bener. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi kan blockchain itu menawarkan solusi yang lebih ini ya, yang solutif banget. Jadi kayak TID tadi, cuman cukup satu NIK aja bisa untuk semua. Kalau blockchain sendiri bisa nggak sih Mas mengatasi solusi permasalahan pemalsuan identitas ini? Tentunya bisa banget dong, karena yang akan jadi kan di konsep di ID kan yang akan megang credentialnya bukanlah contoh di Dukcapil ya kalau yang sekarang. Yang megang adalah private key-nya sendiri, tapi memang bisa terjadi fraud kalau private key yang dipegang. Misal saya nih pegang private key di ID saya. Nah, private key saya ini saya tulis di notes terus saya tempel di monitor meja kantor ruangan saya. Nah, ketika saya diambil sama temennya. Nah, teman saya bisa akses identitas saya gitu. Sehingga ya itu balik lagi eh security awareness-nya memang harus siap ketika di ID itu sudah diimplementasi. Tapi kalau by system itu sangat tidak memungkinkan. Jadi aksesnya benar-benar dari private key aja. Nggak bisa lagi nih kita generate KTP pakai AI, KTP orang lain dan sebagainya nggak bisa lagi gitu. Jadi semua kuncinya di private key sih kalau di ID nantinya. Oke, terima kasih Mas Aka sudah menjawab pertanyaannya dengan baik. Dan teman-teman, mohon maaf pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa kita diskusikan di grup ya, supaya karena ini sudah malam juga dan waktunya juga sudah habis. Aku mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Aka, untuk materinya, untuk waktunya yang sudah disediakan buat untuk komunitas jadi hacker. Semoga kita bisa bertemu kembali di event selanjutnya ya Mas Aka ya. Karena ini pembahasan yang menarik banget dan mungkin orang-orang Indonesia perlu aware juga ya tentang blockchain ini.
Nah, teman-teman, aku punya janji kan untuk kalian sebagai syarat untuk kalian mendapatkan e-sertifikat, kalian harus tunggu sampai akhir event dan kalian harus ambil tiket. Selain tadi, kalian harus follow IG dan lain-lain. Aku izin share screen dulu ya. Nah, tiket ini aku mau ajak teman-teman untuk jadi kontributor di cybersecurity di Indonesia supaya di Indonesia ini makin banyak orang yang aware, makin banyak orang yang punya skill di bidang cybersecurity supaya Indonesia juga bisa lebih aman. Jadi kita bisa memproteksi diri kita, kita juga bisa memproteksi negara ini. Nah, jadi teman-teman, untuk kalian yang mau menjadi kontributor cybersecurity di Indonesia, boleh banget ambil tiket ini. Caranya gimana? Kalian cukup scan aja di barcode ini, lalu kalian isi beberapa pertanyaan dan nanti disubmit. Oke, aman ya teman-teman? Kalau gitu, aku akan tunggu teman-teman 10 menit ya untuk 5 menit aja ya untuk kalian screenshot. Dan jangan lupa kalau kalian belum registrasi di website, boleh registrasi sekarang. Ada di bit.ly/preclassjh. Dan yang kedua, jangan lupa untuk bikin story dan follow IG Jadi Hacker di @jadihacker.id. Boleh di screenshot sekarang dulu ya sambil kalian screenshot. Aku mau ucapin lagi terima kasih. Terima kasih banyak Mas Saka karena sudah mengikuti event ini. Aku tutup event kita malam hari ini. Terima kasih Mas Saka, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di event selanjutnya. Aku akan tunggu teman-teman 5 menit ya untuk kalian isi ini dan informasi aja, tiket ini berlaku 2 hari ya teman-teman. Hari ini dan besok jam 12 malam. Jadi setelah kalian screenshot, kalian boleh isi besok. Tapi kalau kalian isinya besok jam 1 pagi, artinya sudah masuk lusa, kalian nggak bisa ambil tiket ini ya teman-teman. Jadi mohon di screenshot sekarang atau kalian bisa langsung scan dan isi sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.